Halo sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Maif semuanya ya, sobat Maif semuanya. Oke sedulur, di video kita kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin beternak kambing ya. Ini saya tekankan lagi apa yang perlu dipersiapkan kalau kita mau ya atau kepengen beternak kambing atau domba. Oke, seperti apa videonya? Simak terus ya sedulur semuanya. Terus lur, hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah ilmu dan niat sedulur. Ya, jadi ilmu nggak usah banyak-banyak lur. Yang penting kita ada ilmu lah, ilmu kasarnya. Kita tahu cara beternak, kita tahu cara memberi pakan seperti itu ya. Dan kemudian kita harus ada niat lur. Kita itu tujuan beternak kambing untuk apa dulu ya? Apakah untuk breeding? Breeding itu kita ibaratnya fokus ke kelahiran ya, kita fokus ke cempe. Jadi kita fokus ke breeding atau kita fokusnya ke fattening. Fattening itu adalah penggemukan ya. Jadi kita harus tahu dulu kita tuh niatnya mau apa beternak, kita mau fattening atau breeding. Kalau misalkan mau breeding ya kita siapkan indukannya. Nah seperti itu lor. Kalau kita mau fattening ya kita tinggal beli cempe, kemudian kita rawat ya. Misal kita beli cempe umur 3 bulan, kita rawat sampai umur setahun baru dijual. Nah itu bedanya ya lor. Jadi kita harus tahu dulu kita tujuan beternak itu apa. Apakah kita breeding? Kalau kita breeding ya kita siapkan indukan. Kalau kita mau fattening ya kita beli cempe. Beli cempe umur 3 bulan dirawat sampai setahun habis itu dijual. Nah itu namanya fattening lur. Jadi kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu niat kita itu mau apa. Jadi seperti itu. Nah lur, kalau misalkan kita sudah mantap ya, kita mau beternak itu tujuannya untuk apa. Misal saya niatnya ini untuk breeding ya. Nah, setelah itu ya kita bangun kandangnya. Kandangnya itu nggak usah yang bagus-bagus dulu seluruh. Yang penting bisa untuk memuat pakan. Kambingnya juga bisa berteduh. Jadi seperti itu ya seluruh. Jadi kalau misalkan kita sudah ada niat, sudah ada ilmu ya, walaupun sedikit lah nggak masalah. Setelah itu kita bangun kandang. Kandangnya nggak usah yang besar-besar, cukup yang kecil dulu saja lur ya. Nah setelah ada kandang kita beli kambingnya. Kita mulai dari 2 dulu lur ya, dari 2 populasi dulu. Kenapa harus 2 lur? Ya, jantan dan betina ya, jantan 1 betina 1. Fungsinya agar kita belajar terlebih dahulu, belajar caranya kita memberi pakan, pakan apa saja yang kita nggak boleh berikan, kemudian cara kita merawatnya itu bagaimana. Mulai dari 2 dulu lur ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mantap ini, oh dari 2 ini saya kira-kira sudah berhasil, bisa nambah lagi sedulur ya. Jadi seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan sedulur semuanya, kalau misalkan kita mau membeli kambing ya, kalau misalkan ini kita mau baru mulai nih lur, jangan beli kambing atau domba itu yang bagus ya sedulur, beli yang biasa dulu lah, beli yang lokalan dulu. Karena apa? Modal yang dikeluarkan untuk membeli kambing atau domba yang lokal itu jauh lebih sedikit daripada kita langsung membeli kambing yang bagus ya. Misal kita langsung membeli kambing PE yang kualitasnya grade A ya, kita modalnya habis lur cuma buat beli kayak gitu ya. Jadi kita beli kambing cukup 2 dulu untuk belajar, belinya yang biasa saja. Misalkan kita beli Jawa Randu ya beli yang biasa saja lur. Jadi seperti itu ya. Nah dari situ kita akan belajar misal ada penyakit ya kita bisa untuk menangani sendiri. Jadi seperti itu lur semuanya ya. Jadi setelah kita punya ilmu dan punya niat kita mau apa, kita bangun kandang. Setelah itu kita beli kambingnya. Cukup 2 dulu saja, jantan dan betina, 1 masing-masing 1 ya. Setelah itu kita belajar dari situ seluruh. Nah seluruh semuanya, kalau misalkan kita fokusnya ke breeding ya, atau fokusnya ke perkembangbiakan, kita tidak perlu membeli jantan terlalu banyak ya. Ini diperhatikan sedulur, kita fokus ke bicara breeding dulu ya. Kalau misalkan kita niatnya mau breeding ya, kita tidak usah membeli jantan terlalu banyak. Jantan itu 1 saja cukup sedulur. Ya 2 lah, 2 agar nanti kalau misalkan kita silang-silangkan itu tidak ketemu satu saudara gitu loh lur. Jadi kalau misalkan kita mengawinkan kambing yang sama-sama saudara, itu nanti jadinya kambingnya anaknya itu akan cacat lur ya. Jadi hati-hati kalau misalkan
ada cempe dikawinkan dengan bapaknya. Nah, itu nanti kemungkinan anaknya akan cacat lur ya. Jadi ya langkah baiknya jangan melakukan seperti itu. Nah, jadi seperti itu seluruh. Kalau misalkan kita mau beternak ya fokus ke breeding, ya sudah, kita tidak usah membeli jantan terlalu banyak. Jantan kita beli 1 atau 2 saja cukup lur. Satu pejantan itu bisa mengawini 10 betina ya. Jadi buat apa pejantan banyak-banyak kalau misalkan kita fokusnya ke breeding ya. Kalau ke breeding fokusnya kita perbanyak betina, jangan perbanyak jantan. Jantan cukup 2 atau 1 cukup ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita fokus ke breeding ya sudah. Kita punya 2 pejantan ya. Sisanya kita belikan betina semua. Fungsinya untuk apa sedulur? Kalau kita betinanya banyak, tinggal kita kawin-kawinkan saja ya. Sesimpel itu kalau misalkan kita mau breeding. Jadi pejantan kita punya 2, kemudian betinanya kita ada banyak. Ya sudah lur. Tinggal kita kawin-kawinkan, kita tunggu melahirkan dan kita dapatkan keturunannya. Nah, keturunannya itu yang akan kita besarkan lagi seperti itu, Lur. Nah, dari situ kita akan belajar cara manajemen perkandangan ya, Lur. Cara kita kasih pakan, kemudian cara merawat, kita akan belajar pelan-pelan dari situ, Lur. Yang namanya kita usaha pasti ada yang namanya kegagalan, Lur. Ini saya cerita saja buka-bukaan bahwa dulu sebelum saya terjun ke dunia kambing ini ya, kan Pak Bos saja sendiri ya. Dulu waktu mulai pun ya ada gagalnya, ada matinya. Jadi seperti itu lur. Jadi ya hal-hal seperti itu hal-hal yang biasa saja kalau kita mau berusaha. Yang penting kan kita belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita usaha ya sudah, jangan takut untuk gagal seperti itu saja lur ya. Kalaupun ada yang mati ya sudah kita introspeksi diri. Kenapa kok bisa kambing saya mati ya? Apakah saya kurang dalam perawatan? Apakah ada pakan yang salah? Jadi seperti itu lur ya. Jadi jangan takut kalau misalkan kita sudah mulai kemudian ada yang mati. Yaitu hal-hal seperti itu hal-hal yang biasa saja. Yang penting kita mau belajar. Jadi seperti itu lur. Ya, jadi dulu awal-awal kita merintis peternakan ini, dulu kita mulai dari 4 kambing ya. 4-4-nya itu peranakan etawa semua, 2 jantan, 2 betina, dan itu ya kurang lebih 3 bulan setelah kita perawatan ya, karena dulu kita nggak ada ilmu sama sekali lur. Mati itu 1 betina ya, mati, dan sisa 3, 2 jantan dan 1 betina. Alhamdulillah setelah kita menunggu kurang lebih 1 tahun ya, baru melahirkan 1 cempe. Ini cempe yang betina ini lur. Nah tapi setelah itu betinanya juga sakit dan akhirnya dijual ya. Kita terpaksa melakukan seperti itu. Ya dari situ kita akan belajar lur, belajar cara manajemen peternakan. Jadi seperti itu lur ya. Jadi jangan takut untuk gagal. Dan sekarang alhamdulillah ini ya belum 1 tahun lah saya terjun ke dunia peternakan, dan sekarang sudah ada 10 populasi lur ya. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan ya, mungkin 4 atau 5 bulan ke depan juga kita akan persiapan ya untuk kelahiran cempe baru. Karena kemarin juga yang domba itu sudah kita kawinkan, dan ya insya Allah ini belum tahu juga lur apakah hamil atau tidak. Yang penting kita tunggu saja ya, semoga lur ya, semoga seperti itu. Nah oke sedulur, setelah kita mempersiapkan ilmu, mempersiapkan niat, dan kita sudah ada kandang, kemudian kita juga sudah membeli indukannya, yang selanjutnya kita juga harus memikirkan pakannya ya. Kita pakan harus kasih apa ini ya, jangan kita sudah punya kandang, sudah punya kambing, tapi pakan saja, rumput saja kita masih bingung mau nyari di mana. Nah itu repot lur ya. Jadi kalau misalkan kita sudah ini mau terjun ke dunia perkambingan, itu juga harus mikir caranya kita kasih pakan lur. Tidak mungkin kita full membeli konsentrat ya, karena akan boncos lur ya. Konsentrat itu mahal. Tidak mungkin kita akan membeli dedak, membeli ampas singkong, ampas tahu secara full. Yang ada nanti kambingnya bosan dan sakit ya, karena kambing itu makannya rumput. Kalaupun kita mau full konsentrat itu juga harganya mahal ya. Jadi kita harus mikir gimana ini caranya saya bisa kasih makan domba-domba, kambing-kambingnya. Caranya gimana? Caranya kita punya bank pakan. Nah ini lur, ini salah satu tantangan buat kita yang beternak kambing atau domba, apalagi yang sudah populasinya banyak ya. Bank pakan itu sangat penting kalau misalkan kita mau beternak kambing atau domba.
Kalau kita tidak punya bank pakan, ngalamat lur ya. Ini saya bilang ngalamat, kita kesusahan nanti untuk ngarit ya. Kita mau ngarit jauh-jauh ke lahan orang atau ke sawah, kalau ujung-ujungnya nanti populasinya banyak ya kita yang akan keteteran. Jadi kita juga harus mempersiapkan yang namanya bank pakan. Jadi seperti itu lur ya. Ya bank pakan mulai dulu dari yang lahannya kecil, misal di samping rumah atau di mana lah ya, terserah sedulur semuanya. Kita tanam ya, tanam rumput odot atau tanam singkong. Yang penting kita ada cadangan pakan ya. Kalau misalkan domba-domba ini ingin kita kasih pakan, kita tidak bingung untuk mencari pakan. Jadi seperti itu sedulur. Oke ya sedulur semuanya, jadi itu saja sebenarnya yang harus kita persiapkan ya. Saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah ilmu ya. Ilmu nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting kita tahu cara kasih pakan gitu ya, dan rumput-rumput yang perlu diberikan itu apa saja. Kemudian kita harus punya niat ya, niat kita itu mau apa sebenarnya, tujuannya mau breeding kah, mau fattening kah, atau hanya sekedar buat seneng-seneng. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita punya niat, setelah itu kita tentukan mau membeli kambing yang seperti apa, yang nggak usah banyak-banyak lah, 2 saja cukup untuk media pembelajaran terlebih dahulu, dan nggak usah yang bagus-bagus, beli yang biasa saja, karena takutnya kita belum ada ilmu apa-apa mati ya. Nah itu yang kita akan rugi kalau seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita sudah mempersiapkan hal-hal tersebut, kita persiapkan kandangnya. Kandang ya bertahap saja lur ya, nggak usah yang langsung besar, yang penting bertahap kecil dulu, yang penting ada isinya, daripada besar tapi isinya kosong kan ya rugi lur. Jadi seperti itu ya. Nah setelah kita ada kandang, kemudian ada ternak, kita juga harus mempersiapkan yang namanya pakan. Pakan kita kalau bisa punya lahan sendiri untuk ditanami bank pakan. Jadi seperti itu. Karena kalau misalkan kita mau full konsentrat, kalau kita baru mulai, saya yakin lur, kita nggak akan mampu ya. Serius lur, kalau misalkan kita mau full konsentrat, kita nggak akan mampu lur ya, karena konsentrat itu mahal. Konsentrat ya bolehlah sekali ya untuk selingan, misal paginya konsentrat, siangnya ya kita berikan rumput. Jadi seperti itu lur, jangan full konsentrat karena konsentrat itu mahal ya. Full konsentrat boleh kalau misalkan peternakan kita sudah besar dan sudah banyak populasi. Jadi seperti itu lur ya, alangkah baiknya kita persiapkan juga bank pakan. Nah sebenarnya itu saja lur yang perlu kita persiapkan kalau kita mau beternak kambing atau domba. Setelah kita sudah ya lulus lah dari persiapan-persiapan itu, boleh kita belajar lagi cara penanganan penyakit, kemudian cara menyuntik. Jadi seperti itu lur ya. Persiapan untuk beternak itu apa saja ya, hanya itu saja lur. Yang penting kita yakin, kita punya niat ya, insya Allah akan berhasil. Seperti itu saja lur ya. Jadi kita belajar itu juga pelan-pelan lur ya. Belajar itu dari pengalaman ya, nggak harus belajar apa namanya kursus atau belajar kemana, nggak perlu. Yang penting kita mau ada niat, kita fokus, kita istiqomah belajar dari pengalaman yang sudah ada. Jadi seperti itu lur ya. Oke lur ya, seperti itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat ya alangkah baiknya bisa di like dan share, komen, dan subscribe sedulur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.